Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryuko Ardasyaka, mahasiswa Farmasi Universitas Islam Bandung, kelas C dengan NPM 10060319099. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi surfaktan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Farmasi Fisika. Saya akan menjelaskan ada 3 poin penjelasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, prinsip HLB, yang kedua, Gibbs adsorption, dan yang ketiga yaitu potensial zeta. Sebelum saya ke ketiga poin yang tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai surfaktan. Surfaktan merupakan senyawa yang mempunyai gugus polar dan nonpolar. Surfaktan memiliki sifat amfifil atau dapat bersifat hidrofil, suka air, atau lipofil, suka minyak. Sifat surfaktan tersebut membuat surfaktan akan berada atau diadsorpsi pada permukaan atau antarmuka suatu cairan. Mekanisme kerja surfaktan yaitu like dissolve like, dengan kata lain yaitu mencari pasangannya masing-masing yang sesuai. Karena surfaktan terdiri dari kepala dan juga ekor. Kepalanya bersifat polar, maka akan mencari pasangannya juga yang bersifat polar. Sedangkan ekornya bersifat non-polar, maka akan mencari pasangannya yang bersifat non-polar juga. Surfaktan sendiri memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, untuk menurunkan tegangan permukaan suatu cairan, sebagai emulgator, sebagai deterjen, dan juga sebagai pembasah. Selanjutnya kita masuk ke poin yang pertama, yaitu prinsip dari HLB. HLB sendiri singkatan dari hydrophilic lipophilic balance, yaitu nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan menciptakan suatu skala sembarang yang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Nah, prinsip dari HLB yaitu semakin tinggi nilai HLB, maka surfaktan tersebut semakin bersifat hidrofilik dengan karakteristik khusus, yaitu memiliki kelarutan air yang sangat tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai HLB, maka menunjukkan sifat hidrofobik yang semakin kuat. Selanjutnya poin kedua yaitu ada Gibbs adsorption. Gibbs adsorption adalah persamaan yang menghubungkan tegangan permukaan dan kelebihan permukaan. Tegangan permukaan larutan surfaktan menurun secara drastis dengan kenaikan konsentrasi surfaktan sampai mendekati konsentrasi misal kritis atau KMK, dan kemudian menurun secara moderat setelah melewati interval KMK. Kecepatan penurunan tergantung pada bilangan agregasi misal di atas KMK. Kecepatan penurunan menjadi semakin kecil untuk agregat yang memiliki bilangan agresi yang lebih besar. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah, dan juga dapat membantu memindahkan fase cair dan akan terjadi pembasahan. Jadi semakin kecil sudut kontak, maka semakin mudah dibasahi. Sudut kontak merupakan tetesan cairan dari permukaan ke atas yang menyebar. Lalu yang terakhir yaitu potensial zeta. Potensial zeta adalah perbedaan potensial antara permukaan lapisan ion-ion yang terikat kuat pada permukaan zat padat dan bagian elektronetral dari larutan. Penambahan secara khusus ion yang diadsorpsi yang muatannya berlawanan dengan muatan partikel akan menyebabkan penurunan potensial zeta. Pada sejumlah konsentrasi yang ditambahkan, gaya elektris tolak-menolak menurun sehingga gaya tarik-menarik lebih kuat. Pengaplikasian potensial pada suspensi yang pertama yaitu pada suspensi terflokulasi. Dalam suspensi terflokulasi terbentuk flok yang akan menyebabkan flok turun bersamaan sehingga tampak pemisahan antara sedimen dan supernatan, sehingga supernatan akan tampak jernih. Laju sedimentasi ditentukan oleh ukuran dan porositas dari flok. Volume sedimen akhir relatif besar dan mudah diredispersi dengan pengocokan atau agitasi. Lalu ada juga pada suspensi terdeflokulasi.
Dalam suspensi terdeflokulasi, partikel-partikel akan mengendap sehingga laju sedimentasi lambat yang mencegah cairan terperangkap dan membuatnya sulit untuk kembali didispersikan oleh pengocokan atau agitasi. Fenomena ini disebut cracking atau claying. Dalam suspensi terdeflokulasi, partikel lebih besar turun dengan cepat dan partikel lebih kecil tetap berada dalam cairan sehingga supernatant akan tampak keruh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata atau ucapan karena saya pribadi juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.